Laba-laba dalam kisah dan sejarah dunia. Sejak dulu, laba-laba telah dikenal luas dan mewarnai kehidupan banyak orang. Dalam kisah perjalanan Rasulullah pun, laba-laba turut mencatatkan sejarah penting yang luar biasa. Ketika itu, tatkala Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lari ke Gua Tsur karena dikejar oleh musuh, sekonyong-konyong seekor laba-laba datang ke pintu gua untuk membuat jaring. Musuh yang melihat sarang laba-laba yang utuh itu seketika tidak percaya bahwa ada orang di dalamnya. Menurut perkiraan mereka, jika ada orang masuk, sarang laba-laba itu pasti akan rusak. Melalui perantaraan laba-laba kecil yang tampak lemah inilah, Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dapat terselamatkan atas izin Allah. Laba-laba memiliki sifat menyendiri dan dunia asmara yang keras. Sesuai dengan judul kisah kita, laba-laba adalah makhluk yang senang menyendiri. Jarang sekali ditemukan laba-laba hidup bersama. Mereka hanya bertemu sewaktu-waktu saat menjalani perkawinan. Namun dunia asmara mereka penuh dengan taruhan nyawa. Dalam dunia mereka, laba-laba betina jauh lebih kuat dan berkuasa. Sedangkan laba-laba jantan amatlah lemah dan pengecut. Laba-laba jantan sangat takut kepada pasangannya, bukan karena cinta, melainkan karena takut dimangsa. Oleh sebab itu, si jantan harus ekstra hati-hati. Ia akan memberikan tanda terlebih dahulu dengan menegakkan tangannya seperti seorang tawanan. Jika si betina ramah, barulah si jantan berani mendekat, terkadang sambil membawa buah tangan berupa serangga sebagai mas kawin mereka. Keajaiban jaring dan perilaku pasif laba-laba. Ada hal yang menakjubkan dalam proses pembuatan sarangnya. Laba-laba memintal jaring dari sutra cair yang tersedia di perutnya melalui alat pemintal. Saat terkena udara, cairan ini langsung mengeras menjadi helian-helian benang. Seorang ahli farmakologi bernama Peter Witt menemukan bahwa bentuk jaring mencerminkan suasana hati laba-laba. Jaring yang bagus tercipta saat laba-laba sehat, sedangkan jika hatinya sedang tersinggung atau stres, hasilnya akan acak-acakan. Setelah perangkap selesai, laba-laba akan menunjukkan sifat pasifnya. Ia diam tidak bergerak di sudut, menunggu dengan sabar datangnya mangsa. Meskipun pasif saat menunggu, laba-laba bisa menjadi sangat ekspensif dan agresif soal makanan. Laba-laba yang lapar terkadang mendatangi sarang laba-laba lain, bukan untuk bertamu, melainkan menyerang, mematikan, dan merampas mangsa yang ada. Di sisi lain, mereka juga pemilih. Ada serangga yang mereka takuti atau benci di jaringnya, seperti kutu, semut, lebah penyengat, atau binatang berbau busuk. Jika terjerat, laba-laba akan lari menjauh dan memuntahkan cairan dari mulutnya karena mual. Dari kisah laba-laba yang senang hidup menyendiri ini, kita belajar tentang arti kesabaran dalam berusaha, kehebatan karya di balik kelemahan fisik, serta bagaimana makhluk yang paling kecil dan tenang sekalipun bisa menjadi penyelamat dalam sejarah besar manusia atas kehendaknya. Sampai jumpa di kisah yang berikutnya.